Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira kasus yang terjadi di Cilebut, khususnya bagi masyarakat Kristiani yang dilarang untuk beribadah oleh warga, ini menuai banyak kritikan dan sorotan. Salah satunya datang dari Mbak Bacanti, putri asli dari Cilebut, dan bahkan mengaku bahwa leluhurnya adalah salah satu tokoh yang memiliki kesaktian yang hampir seluruh masyarakat Cilebut tahu siapa kakeknya. Nah, bagaimana mbak-mbak cantik ini mengeluarkan unek-uneknya, dan saya kira ini layak untuk menjadi edukasi buat semuanya, terutama bagi kaum milenial. Coba kita lihat videonya secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan, ibadah. Ini benar atau enggak ya video yang beredar ini? Warga Cilebut melarang merayakan Natal. Hai. Saya sebagai cucu keturunan dari asli kakek buyut saya ini asli Cilebut. Malu saya. Ya. Kalau kalian asli Cilebut pasti kenal kakek buyut saya. Namanya Aki Aidi. Silakan kalian cari itu. Ya. Ini belum apa-apa udah seperti ini ya. Kalau bener nih beredar, aduh, apa yang beredar ini ada pelarangan Natal di Cilebut. Terlaluan kalian semua di situ. Jangan merasa sok cuci ya kalian itu. Belum tentu kalian itu lebih baik dari orang lain. Barangan, larang-larang. Ini Menteri Agama dan pemerintah harus segera turun ini. Jangan dibiarkan manusia-manusia seperti ini beredar. Jadi apa Indonesia ini? Jangan sampai kalian dijatuhkan azab ya di tempat kalian itu. Saya sebagai seorang Muslim juga malu, tahu nggak, malu. Lagi emangnya bikin kalian masuk neraka apa? Belum tentu kalian itu masuk surga daripada mereka yang pada merayakan Natal itu di situ. Kayak yang udah paling bener aja. Apa yang buat kalian rugi itu melarang orang merayakan Natal? Nggak boleh seperti itu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak usah mengusik. Kita ini Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu berbagai suku, ya, berbagai agama, bahasa, kebudayaan. Jangan merasa paling benar deh, ya, jangan merasa paling benar. Kakek buyut saya ini asli Cilebut, jadi orang tua neneknya ibu saya itu asli Cilebut, aki dan nenek, dan dimakamkan di situ. Dulu orang sakti di situ. Kalau orang kecebur di Kali Ciliwung, itu kakek buyut saya yang cebur Kali Ciliwung jadi buaya putih. Kalian cari itu makamnya kalau nggak percaya. Di situ sampai nggak ada dikasih nisan, nggak ada tulisannya, cuman batu dan satu pohon kecil. Biar orang nggak datang muja-muja. Biasa kan kalau ada tahu orang sakti kan situ muja-muja kan. Itu kalau orang kecebur dulu di Ciliwung, mati hidup dicari sama kakek saya, kakek buyut saya. Kakek saya berubah jadi buaya putih itu. Dicari Ciliwung. Oke sahabat, mudah-mudahan para warga di sana yang melakukan perbuatan barbar menonton video ini dan menjadikan ini sebagai masukan yang positif, bahwa orang beragama itu tidak harus merasa paling benar. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu soal siapa yang masuk surga dan tidak masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rabiatul Adawiyah di dalam doanya mengatakan bahwa barang saya
beribadah lalu kemudian yang saya iming-imingkan adalah surgamu, maka masukkan saya ke nerakamu ya Allah. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan sesuatu lalu menunggu imbalan, maka sesungguhnya keikhlasannya itu dipertanyakan. Ingat bahwa surga itu adalah milik Allah dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa yang bisa mengisinya. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di dalam video itu yang melarang orang untuk melaksanakan Natal, jelas bahwa orang ini adalah orang yang sesat di dalam memahami ajaran agama Islam. Dan sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang ini pasti belajarnya pada ustaz-ustaz Wahabi, karena hanya ustaz-ustaz Wahabi yang tidak memberikan ruang sama sekali kepada umat Kristiani, terutama dalam hal mengucapkan saja selamat Natal. Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Kapolri, supaya melihat lebih dalam ini kasus. Karena jangan sampai kasus ini sengaja dibuat, didorong, dipanas-panasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, sehingga kemudian sekali lagi memicu konflik horizontal di antara masyarakat, dan itu menjadi momentum buat mereka untuk bagaimana supaya kekacauan di negara ini terus-menerus terjadi, dan pada akhirnya datang lagi gagasannya, yaitu bahwa untuk mengamankan negara ini satu-satunya solusi adalah khilafah. Karena mereka itu, saya sudah tahu persis bagaimana alur berpikirnya. Apapun yang menjadi masalah di negara ini pasti solusinya hanya satu, yaitu khilafah. Kalau tidak khilafah, NKRI bersyariah ala ex-FPI. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan berharap video mbak-mbak ini ditonton dan dipiralkan, sekaligus memberikan masukan yang positif terhadap masyarakat yang ada di Cilebut. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran di kalangan milenial bahwa hari ini kita dituntut untuk bersuara, menyuarakan kebenaran demi untuk bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.